Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ripangga Bastian, NIM 17191356. Saya akan menjawab atau membuat video tutorial pembelajaran mesin, yaitu pertemuan 13 ya. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pengenalan apa itu machine learning? Langsung saya jawab ya. Pengertian machine learning. Teknologi machine learning atau ML adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arah dan penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu seperti statistika, matematika, dan data mining sehingga dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Dalam hal ini, machine learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. Machine learning juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Tugas yang dapat diperoleh oleh machine learning pun sangat beragam, tergantung apa yang ia pelajari. Istilah machine learning pertama kali dikemukakan oleh beberapa ilmuwan matematika seperti Adrien Marie Legendre, Thomas Bayes, dan Andrew Moskov pada tahun 1920-an dengan mengumumkan dasar-dasar machine learning dan konsepnya. Sejak itu, machine learning banyak yang mengembangkan. Salah satu contohnya dari penerapan ML yang cukup terkenal adalah Deep Blue yang dibuat oleh IMB pada tahun 1996. Deep Blue merupakan machine learning yang dikembangkan agar bisa belajar dan bermain catur. Deep Blue juga terdiri dari uji coba dengan bermain catur melawan juara catur profesional dan Deep Blue berhasil memenangkan pertandingan catur tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Abdul Malik, NIM 17191328. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, apa itu supervised learning. Supervised learning adalah algoritma yang tujuannya untuk memperkirakan fungsi pemetaan sehingga ketika ada variabel input atau X, kita dapat memprediksi variabel output Y. Salah satu contoh supervised learning adalah klasifikasi dan regresi. Namun jika kita hanya memiliki input data dalam jumlah besar dan hanya sebagian datanya yang diberi label, maka algoritma tersebut disebut semi supervised learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Geri Selasa, NIM 17191299. Saya akan membacakan tentang apa itu unsupervised learning. Oke, baiklah, saya akan menjawab apa itu unsupervised learning. Unsupervised learning adalah saat kita hanya memiliki variabel input X dan tidak memiliki variabel output yang sesuai tujuan. Dari unsupervised learning adalah untuk memodelkan struktur data agar dapat mempelajari data tersebut lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Zakaria Pasletik, NIM 17191365. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Klarifikasi data dengan SVM. Salah satu metode statistik yang dapat diterapkan untuk melakukan klarifikasi adalah super vector matching atau SVM. SVM merupakan salah satu teknik untuk menemukan hyperplane yang bisa memisahkan dua set data dari dua kelas yang berbeda. Vapnik 1999. SVM memiliki kelebihan diantaranya adalah dalam menentukan jarak menggunakan super vektor sehingga proses komputasi lebih cepat. Vapnik 1995. Penelitian tentang SVM telah dilakukan oleh Rustam et al. 2003, yaitu membandingkan metode klarifikasi Kaneares-Neighbor (KNN) dengan metode SVM. Diperoleh kesimpulan bahwa SVM memiliki kinerja yang lebih unggul karena setelah mampu 100% mengklarifikasikan data aroma berdasarkan kelas yang tepat. Selain itu, Rasman dan Purnami 2012 yang melakukan penelitian mengenai klarifikasi tingkat keganasan kanker dengan menggunakan metode regresi logistik dan SVM yang akhirnya diperoleh
hasil bahwa tingkat akurasi menggunakan SVM lebih tinggi, yaitu sebesar 98,11%. Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk menerapkan metode klarifikasi supervektor matching SVM pada akreditasi sekolah dasar di Kabupaten Magelang. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan metode klarifikasi supervektor matching pada data akreditasi sekolah dasar di Kabupaten Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko, NIM 17191366 dari kelas 17 4H.07. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu tentang clustering dengan K-means. K-means clustering merupakan metode penganalisan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau unsupervised, dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Tahap clustering pada K-means yaitu 1. Menentukan K atau nilainya bebas sebagai jumlah klaster yang ingin dibentuk. 2. Membangkitkan nilai random untuk pusat klaster awal atau centroid sebanyak K. 3. Menghitung jarak setiap data input terhadap masing-masing centroid menggunakan rumus jarak Euclidean atau Euclidean distance hingga ditemukan jarak yang paling dekat dari setiap data dengan centroid. Berikut adalah persamaan Euclidean distance. D C, NJ sama dengan diagonal C kurang NJ kuadrat. Ya, seperti itulah. 4. Mengklasifikasikan setiap data berdasarkan kedekatannya dengan centroid atau jarak terkecil. 5. Memperbaharui nilai centroid baru diperoleh dari data klaster yang bersangkutan dengan menggunakan rumus NJ T plus 1 sama dengan 1 per NSJ diagonal J SJ. 6. Melakukan perulangan dari langkah 3 hingga 5 sampai anggota tiap cluster tidak ada yang berubah. Sekian dari saya. Bila ada kata atau kekurangan yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.